Penyakit demam berdarah dengue merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini berbahaya karena dapat menimbulkan kematian dalam waktu yang singkat. Di tahun 2022, di Indonesia tercatat ada 45.387 kasus DBD dan jumlah kematian oleh DBD ini mencapai 432 kasus. Di Sulawesi Utara, pada tahun 2019 tercatat ada 2.381 kasus dan 28 orang yang meninggal akibat DBD. Di tahun 2020 ada 135 kasus dan di tahun 2022 naik menjadi 598 kasus. Berdasarkan data dari BPS Sulut atau Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, daerah di Sulawesi Utara yang paling banyak angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk adalah daerah Minahasa Selatan yang mencapai angka 117,9, diikuti daerah Kepulauan Sitaro sebanyak 79,7 dan daerah Minahasa Utara sebanyak 77,2. Sejarah DBD. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Filipina pada tahun 1953. Kasus pertama DBD di Indonesia ditemukan pada tahun 1968, yaitu di Jakarta dan Surabaya, lalu di Bandung dan Yogyakarta pada tahun 1972. Epidemi pertama yang terjadi di luar Pulau Jawa, yaitu di Sumatera Barat dan Lampung pada tahun 1972, kemudian ditemukan di Riau, Sulawesi Utara, dan Bali pada tahun 1973, dan di Kalimantan Selatan, serta Nusa Tenggara Barat di tahun 1994, dan pada tahun 1994 itulah penyakit DBD ini telah menyebar ke seluruh Indonesia. Di tahun 1994, DBD telah menyebar ke seluruh Indonesia. Penyebab utamanya adalah infeksi virus dengue dari nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor atau perantara utama, juga nyamuk Aedes albopictus yang sebelumnya dikenal sebagai vektor virus chikungunya dan Zika. Demam berdarah merupakan penyakit virus yang dibawa oleh nyamuk, yang umumnya terjadi di daerah yang tropis. Orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki risiko yang jauh lebih besar terserang penyakit parah. Untuk batasan masalah dari pembahasan ini yaitu yang pertama, penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai penyakit DBD yang masih perlu dilakukan secara terus-menerus sebagai salah satu cara mencegah penyebaran penyakit DBD di masyarakat. Dan yang kedua, masyarakat sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam upaya pemberantasan penyakit DBD masih perlu ikut andil dalam membantu upaya pemerintah meningkatkan pengetahuan tentang DBD. Faktor penyebab dan dampak. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya DBD di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, iklim Indonesia yang tropis, menyebabkan pertumbuhan dan kecocokan dengan perkembangan tumbuhan atau hewan yang dapat menyebabkan penyakit, terutama yang disebabkan oleh vektor seperti nyamuk penyebab DBD. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, perubahan iklim seperti hujan. Yang keempat, kelembapan udara di Indonesia. Yang kelima, nyamuk Aedes aegypti yang berkembang. Adapun dampak dari DBD untuk kesehatan antara lain, yang pertama dehidrasi, yang kedua demam tinggi, yang ketiga sakit kepala, yang keempat demam tanpa batuk, yang kelima sakit perut, yang keenam badan terasa gatal, yang ketujuh nyeri pada bagian persendian, dan yang ke-8 muncul bintik-bintik merah. Upaya pencegahan. Untuk pencegahan DBD, cara utama mencegahnya adalah dengan memberantas nyamuk. Cara memberantas nyamuk yang tepat adalah memberantas jentik dengan kegiatan 4M+. M1 menguras tempat penampungan air, M2 menutup wadah tempat penampungan air, M3 mengubur barang bekas yang dapat menampung air, dan M4 memantau semua tempat penampungan air yang dapat menjadi tempat nyamuk. Dan yang dimaksud dengan plus yaitu yang pertama, menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Yang kedua, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk. Yang ketiga, menggunakan kelambu saat tidur. Yang keempat, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk.
Yang kelima, menanam tanaman pengusir nyamuk. Yang keenam, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk. Yang berikut pengendalian. Adapun beberapa program pemerintah Indonesia untuk mencegah DBD. Yang pertama, PSN atau pemberantasan sarang nyamuk lewat metode Communication for Behavioral Impact. Yang kedua, Jumantik atau Juru Pemantau Jentik. Yang ketiga, PHBS lewat promosi kesehatan. Adapun beberapa upaya pengendalian dari pemerintah yaitu yang pertama, penetapan kejadian luar biasa atau KLB, yang kedua surveillance atau pemantauan, yang ketiga pengasapan, yang keempat larvasida dan fogging atau pengendalian larva dan nyamuk dewasa, yang terakhir pengembangan nyamuk Aedes yang mengandung bakteri Wolbachia. Baik, sekian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4 kelas B. Kiranya dari video pembelajaran ini bisa menambah ilmu saudara dan saudari sekalian. Jangan lupa di like dan share ya teman-teman. Terima kasih.